Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan activity diagram dan sequence diagram. Saya hanya sekalian simbolan dari NIM 42325020. Pertama adalah definisi dan kegunaan. Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan aliran tindakan flow of action dalam suatu aktivitas. Diagram ini memiliki beberapa kegunaan utama, antara lain memodelkan proses bisnis digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau workflows dalam sebuah organisasi atau sistem, memodelkan aliran dalam use case, membantu memvisualisasikan urutan tindakan yang terjadi dalam sebuah skenario penggunaan use case. Logika internal operasi terkadang digunakan hanya untuk flowchart. Untuk memodelkan logika berpikir dalam suatu operasi perangkat lunak, dan referensi ini saya ambil dari buku Software Engineering dari Roger Pressman. Lalu elemen-elemen dasarnya ada action, activity, control, initial, dan final activity node. Dan ini adalah contoh activity diagramnya. Yang pertama adalah login. Yang pertama si user membuka halaman login, lalu si sistem menampilkan halaman login, lalu sistem mengirim kepada si user untuk memasukkan username dan password, lalu si user mengirim kepada sistem untuk validasi data login. Jika berhasil akan menampilkan halaman dashboard, jika tidak akan menampilkan halaman login lagi. Lalu yang kedua adalah menampilkan daftar buku. Yang pertama adalah si user untuk yang pertama mengakses menu terbaru, lalu si sistem mengambil data 10 buku, lalu menampilkan daftar buku, lalu menampilkan daftar peminjaman buku. Pertama, si user memilih buku yang ingin dipinjam, lalu melakukan pengecekan apa buku tersedia. Jika tidak tersedia, akan menampilkan bahwa buku tidak tersedia. Jika tersedia, maka mencatat transaksi peminjaman dan mengubah status buku dan menampilkan transaksi peminjaman. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu jenis interaction diagram yang menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi satu sama lain melalui pesan message dalam urutan waktu tertentu. Lalu notasi dalam elemen utamanya adalah lifeline, actor, activation bar, message atau pesan. Lalu ini adalah contohnya. Yang pertama, si user adalah membuka halaman login, lalu si login menampilkan halaman login kepada si user. Lalu si login mengirim validasi username dan password, lalu si control get data, lalu si control login mengecek data, lalu si module login mengirim pengecekan, dan jika ada alternatif yang jika benar si login akan menampilkan halaman dashboard, dan jika salah si login akan menampilkan pesan error. Lalu ada si user menampilkan halaman login, lalu si login menampilkan halaman utama, lalu si user mengakses menu buku kepada si view melihat buku, lalu si view memvalidasi buku tersebut, lalu si controller mengambil data buku kepada si tabel melihat buku, lalu mengirim data baru dan get data buku terbaru dan menampilkan daftar buku. Dan studi case ketiga bisa kita lihat. Dan selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama adalah saya ambil studi kasusnya adalah si user pemilik makanan memasukkan jumlah pesanan, menekan tombol pesan, lalu mengirim kepada sistem untuk mengecek ketersediaan makanan. Jika tersedia, maka akan mencatat data pemesanan. Jika tidak, menampilkan pesan stok habis. Nah, jika tersedia, mencatat data pemesanan dan menampilkan halaman pembayaran. Lalu selanjutnya adalah si sistem menerima pesanan online, menampilkan status pesanan sedang disiapkan. Lalu si petugas kantin menerima detail pemesanan dan menyiapkan makanan dan mengonfirmasi makanan siap. Lalu mengirim kepada si sistem memperbarui status pesanan menjadi siap diambil. Lalu studi kasus ketiga bisa kita lihat. Lalu ini adalah contoh sequence diagram yang studi kasusnya saya ambil dari sebelumnya, dan kita bisa lihat bahwa saya membuat user, view pemesanan, kontrol pemesanan, dan modul pemesanan. Sekian dan terima kasih.